Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megananda Aprilia, NIM 5302002000033, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Di sini saya akan membuat video penjabaran yang ada pada makalah saya yang berjudul Sumber Tafsir dan Tabaqatul Mufassirin. Ketika Islam turun, disitulah upaya penafsiran dimulai. Nabi Muhammad sebagai penafsir pertama dan utama. Di dalam tafsir sendiri ada yang namanya tabaqat mufassirin atau tingkatan mufassirin. Yang pertama saya bahas yaitu sumber-sumber penafsiran. Sumber-sumber penafsiran merupakan beberapa faktor yang menjadi pegangan dalam memahami kandungan ayat Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelasan maupun perbandingan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Apa saja sih yang menjadi acuan dalam sumber-sumber penafsiran? Sumber-sumber penafsiran yang digunakan oleh para mufasir sebagai acuan itu ada dua. Yang pertama, wahyu. Sejak zaman Rasulullah, wahyu menjadi sumber utama oleh para mufasirin. Wahyu ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja sumber yang berasal dari hadis perlu adanya kajian ulang. Yang dijadikan patokan untuk mengkaji ulang yaitu Al-Quran, hadis Nabi, riwayat para sahabat, pernyataan para tabi'in, dan Israiliyat. Apa sih Israiliyat itu? Israiliyat adalah kisah-kisah di luar Al-Quran tentang para nabi dan masyarakat pra-Islam yang disebutkan dalam Al-Quran. Sumber penafsiran yang kedua yaitu dari ar-ra'yu, logika atau pikiran manusia. Menurut Abdul Mu'in Salim, potensi pengetahuan yang digunakan sahabat dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan ar-ra'yu adalah penggunaan tentang fenomena sosial yang menjadi latar belakang dan sebab turunnya ayat. Selain itu, kemampuan dan pengetahuan kebahasaan. Selanjutnya, tabaqatul mufassirin. Apa sih yang dimaksud dengan tabaqat mufassirin? Tabaqat sendiri merupakan suatu lapisan atau tingkatan dalam sesuatu. Dalam tabaqatul mufassirin berarti suatu tingkatan seorang penafsir Al-Quran sejak zaman Rasulullah hingga zaman pembaharuan. Tabaqat mufassirin dibagi menjadi beberapa periode. Di antaranya yaitu yang pertama periode Nabi dan sahabat. Periode ini tidak ada perbedaan kecuali dari sudut sumbernya. Tafsir Nabi berasal dari Allah langsung, sedangkan penafsiran sahabat berasal dari Al-Quran, Nabi, dan dari ijtihad mereka. Yang kedua yaitu periode tabi'in. Kapan sih periode tabi'in ini muncul? Periode ini muncul setelah generasi sahabat. Tafsir yang berkembang di masa tabi'in berbeda dengan yang berkembang pada masa sahabat, di mana pada masa sahabat penafsiran Al-Quran hanya bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat sendiri. Namun, penafsiran yang berkembang di masa tabi'in mulai bersandar pada berita-berita Israiliyat. Tabaqat mufassirin yang ketiga yaitu periode tabi'ut tabi'in. Periode ini muncul setelah generasi tabi'in. Ada beberapa ciri utama tafsir yang dikembangkan oleh tabi'ut tabi'in, baik yang bersifat positif maupun negatif. Nilai positifnya adalah mereka mewarisi cara dan corak penafsiran masa sahabat, sedangkan negatifnya yaitu telah banyak disusupi oleh kisah-kisah Israiliyat baik dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Selain itu, penafsiran Al-Quran yang mereka lakukan dengan sistem hafalan dan periwayatan, sehingga mengalami kesulitan dalam pengontrolan. Yang terakhir yaitu periode mutaakhirin. Dalam upaya penafsiran Al-Quran, para ahli tafsir tidak lagi merasa cukup dengan hanya mengutip atau menghafal riwayat dari gerakan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in seperti yang diriwayatkan selama ini, tetap mereka mulai berorientasi melalui penafsiran Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmu bahasa dan penalaran ilmiah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.